والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في أرض المحشر واتصلت عينا بنبر وما سمعت أذنا بخبر فصلاة وسلاما عليك يا سيد الخلائق والبشر أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين أشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Para Allah, أحبكم جميعا في الله. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dan taat dan di akhirat di surga Allah. Senang sekali di malam mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah, wajah-wajah yang insya Allah mendapatkan syafaat Rasulullah, wajah-wajah yang insya Allah yang diakui oleh Rasulullah, yang diakui sebagai pengikut dan umatnya Rasulullah, wajah-wajah yang cinta salat, beribadah, dan puasa, dan Al-Quran, wajah-wajah yang senang dengan zikir dan salat kepada Rasulullah Muhammad, wajah-wajah yang senantiasa saling mencintai dan saling mendoakan dalam kebaikan. Semoga segera Allah pertemukan kita di dunia di tangan surga, sebagaimana benar bersabda dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan beliau, bahwasanya majlis ilmu itu riyadul jannah, dengan surganya Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan di sisi Allah Taala. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para habaib, para asatidz, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, aparat pemerintah. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus musala Darussalam beserta jajaran panitia tabligh akbar. Yang saya hormati para habaib, guru-guru kita yang hadir, para asatidz, para muda, aparat kepolisian dari TNI juga hadir bersama kita, dan para alim ulama, para ustadz, ustazah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang hadir, dan seluruh jamaah yang hadir. Dan mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat ta'zim saya kepada semuanya, dan teman-teman dari Ansar dan bangsa yang hadir yang mengawal acara ini, dan seluruh hadirin hadirat yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat ta'zim saya kepada semuanya. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah di akhirat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Yang beberapa hari lalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kemarin kita berdoa dengan doa yang masyhur dan kita sudah berdoa, ya Allah berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Ternyata hari ini kita ditinggalkan oleh bulan Rajab, dan sekarang kita berdoa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami pada bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Para salafus salih berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar Allah hantarkan mereka, agar Allah sampaikan mereka pada bulan Ramadan. Selepas mereka puasa Ramadan, mereka berdoa 6 bulan
agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan puasa yang mereka kerjakan di bulan Ramadan, termasuk sholat, puasa, zikir, sholawat, baca Al-Quran, sedekah, dan amalan-amalan lain yang kita kerjakan selama bulan mulia ini. Perjalanan memuliakan Allah, karena kita masih berada di bulan Sya'ban, maka bulan Sya'ban ini memiliki keutamaan sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan beliau. Sahabat Nabi namanya Usamah bin Zaid. Beliau bertanya kepada Rasulullah, Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Semoga tambah umur 150 tahun. Cukup 150? Kelamaan. Bisa aja ya? Nanti kalian besok saya nyusul nanti belakangan. Bisa dulu duluan kalian, saya belakangan. Bisa saya duluan mendoakan kalian. Semoga yang paling penting adalah husnul khatimah. Mau panjang umur, mau pendek umurnya, yang penting dan paling utama akhir hidupnya husnul khatimah. Sayyidina Usamah bin Zaid, sahabat mulia Rasulullah, beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mengapa aku melihat engkau berbanyak puasa di bulan Sya'ban berbeda dengan bulan lain? Yang dimaksud bulan-bulan yang biasa, bukan bulan wajib seperti bulan Ramadan. Nabi SAW langsung menjawab pertanyaan sahabat mulia tersebut, la kasyahrun yaghfirun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Saya berbanyak puasa di bulan Sya'ban karena Nabi mengatakan letaknya bulan Sya'ban antara bulan Rajab dan Ramadan. Dan ini bulan Sya'ban sering dilalaikan oleh manusia. Banyak orang melalaikan ibadah di bulan Sya'ban. Wa turfa'u fihi al-a'malu ila Allah. Dan amalan kita diangkat, dilaporkan kepada Allah di bulan Sya'ban. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Saya senang sekali amal saya diangkat kepada Allah sedangkan saya sedang dalam keadaan puasa. Saya sedang dalam keadaan ibadah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i yang baru saya sampaikan ini memiliki beberapa faedah. Yang pertama, beliau mengatakan letaknya Sya'ban antara Rajab dan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan haram. Jadi banyak orang beribadah dan puasa di bulan Rajab karena bulan haram memiliki keutamaan tersendiri. Dan Nabi bersabda dalam Sunan Abu Dawud, "Sunnal hurum waqruk." Puasa di bulan haram dan tinggalkan bulan 3 kali. Dan letaknya antara bulan haram Rajab dan bulan Ramadan. Jadi karena orang fokus kepada Rajab dan Ramadan, jadi bulan Sya'ban dilalaikan, dilupakan, kecuali mereka yang dirahmati Allah, yang terus dalam ibadah dan taat kepada Allah, mau di Ramadan, mau di Sya'ban, mau di Syawal, kapanpun, dimanapun mereka selalu dipandang oleh Allah dalam keadaan ibadah dan taat. Tidak pernah Allah menemukan mereka atau memandang mereka di tempat maksiat, apalagi berada di musim-musim ketaatan. Faidah yang kedua yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab, karena ini bulan sering dilalaikan manusia, maka dianjurkan sebagaimana dilakukan Rasulullah dan Rasulullah SAW, kita beribadah di bulan atau di waktu-waktu yang sering dilalaikan oleh orang lain. Jadi pada saat orang jauh dari Allah, kita yang mendekat. Pada saat orang lalai dari Allah, kita yang ingat kepadanya. Pada
saat orang sedang tidur niat di malam hari, kita bangun menegakkan salat, berzikir, bersalawat, beristighfar, menghidupkan malam kita dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan. Pada saat orang lupa kepada Allah, pada saat orang menjauh dari Allah, orang menjauh kita mendekat. Kalau kita mendekat, kita semangat untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kita isi waktu-waktu kita dengan amal saleh, dengan ibadah-ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya karena ini bulan dilupakan, disia-siakan banyak orang, maka dianjurkan sebagaimana dikerjakan dan para salafus saleh lakukan, kita isi bulan Sya'ban dengan berbagai macam ibadah. Maka para ulama kita adakan peringatan malam nisfu Sya'ban. Mereka adakan acara-acara di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena kita selalu disibukkan oleh dunia. Bangun tidur mikirin dunia, kita tidur kembali masih mikirin dunia. Betul? Kita setiap saat memikirkan gimana kita meraih harta dan nafkah untuk keluarga kita esok hari. Kadang-kadang orang ketinggalan ibadah, dia tidak peduli. Aku ibadah saat dia ketinggalan pesawat, baru dia sakit hati. Orang takut ketinggalan pesawat saat subuh, dia jam 2 sudah ada di bandara. Tapi giliran azan subuh, dia balik, dia bilang an-naumu khairun minas shalah. Tidur lebih bagus daripada salat. Sayang sekali umat Islam, Allah berikan waktu dan umur yang begitu berharga. Umur kita antara 60-70 dan sedikit yang lewat dari usia itu. Tapi sayang sekali kita sia-siakan. Kita beranggapan bahwa kita masih sehat, kita masih muda. Tapi ketika virus datang yang kita tidak kenal asal usulnya, dia menghabisi banyak orang. Sampai saya kenal banyak teman-teman ajudan gubernur, orang yang gagah, sehat dan badannya kuat, subhanallah, hilang di tengah-tengah pandemi. Bisa jadi keluarga saudara kita juga demikian. Ada tetangga, saudara, kerabat kita yang kita nggak nyangka dalam waktu hitungan cepat hilang. Almarhum Kiai Tengku Zulkarnain, Syekh Ali Jabir, Syekh Fatullah, banyak ulama-ulama kita. Dari Yaman banyak yang meninggal, dari Mesir banyak yang meninggal, guru-guru kami banyak yang meninggal. Subhanallah. Itu kita tidak nyangka, kita ketemu mereka sehat walafiat. Tapi itulah takdir Allah. Kadang-kadang yang sehat meninggal sebelum orang yang sakit. Kemarin di Mesir ada seorang mengantarkan temannya ke berobat ke dokter. Pada saat dokter lagi periksa yang sakit, yang sehat berdiri jatuh di rumah sakit meninggal. Malah yang sakit udah sehat walafiat. Semua diatur oleh Allah. Kita tidak tahu skenario Allah seperti apa ke depannya. Oleh karena itu Nabi mengisi bulan Sya'ban dengan berbagai ibadah. Maka guru-guru kita mengadakan acara-acara di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, di bulan ini, di bulan itu. Kenapa? Karena mereka lihat manusia sudah bersibuk. Kenapa diadakan peringatan Maulid sampai kalau di Jakarta itu berhari-hari, berbulan-bulan, nggak ada habis-habisnya? Kenapa? Karena kita lupa kepada Rasulullah. Kadang-kadang nanya anak-anak kita Muslim, orang tuanya Muslim, turunan Muslim, kita nanya nama istri Nabi dia nggak hafal, nama putra putri Nabi dia nggak tahu. Tapi kalau ditanya artis atau nama apa, dia tahu semua. Pemain bola, masya Allah nih, pemain bola dia tahu, penyanyi dia hafal, artis dia kenal, tapi giliran nama para sahabat dia tidak kenal. Bagaimana kita mau bersama mereka di surga? Kan mereka yang masuk bersama di surga. Gimana kita mau disambut mereka sedangkan kita tidak pernah mendengar nama mereka? Maka ulama mengadakan peringatan-peringatan seperti itu agar kita selalu dekat dengan Rasulullah, selalu mencintai Rasulullah, selalu dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, di bulan Sya'ban amalan kita dilaporkan, diangkat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kata ulama, ada 3 tahapan amalan kita dilaporkan kepada Allah. Yang pertama, laporan harian. Laporan apa? Harian. Laporan apa? Harian. Ada laporan harian. Ingat,
hati-hati jangan sampai amalanmu dibawa ke Allah, ternyata amal ibadahnya tidak ada. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi menjelaskan dalam hadisnya bahwa malaikat melaporkan amal kalian dalam seharian kalian itu pada saat sholat subuh dan sholat asar. Pada saat sholat subuh dan sholat asar, amalan kita dilaporkan kepada Allah itu setiap hari. Yang kedua, laporan mingguan. Setiap Kamis malam Jumat, maka guru-guru kita mengadakan bacaan Al-Quran, Yasin, Ratib di malam Jumat. Kenapa? Jangan sampai amalan kita diangkat kepada Allah di malam Jumat, kita jauh dari Allah. Maka kita baca ya baca Ratibul Haddad, Ratibul Arqas, ada yang baca surat Yasin, ada yang baca surat Al-Kahfi. Apapun yang Anda baca selama baik, dan itu semua zikir yang begitu penuh dengan kemuliaan. Ada yang baca ayat Al-Quran, ada yang ikut kajian. Jadi pada saat kita di malam Jumat, amalan kita diangkat kepada Allah, guru-guru kita membuat ratib dan membuat waktu-waktu kita bacanya di pagi hari, di malam Jumat. Kenapa? Agar kita selalu dekat dengan Allah. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau dengan sanad yang baik, sanad hasan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya Nabi mengatakan setiap malam Jumat amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni semuanya, diangkat dan diterima amal ibadah kita semua kecuali orang yang jauh dari Allah, yang lalai dari Allah. Itu laporan mingguan. Laporan harian saat sholat subuh dan asar, laporan mingguan pada saat Kamis malam Jumat. Yang ketiga, laporan tahunan di bulan Sya'ban, sebagaimana hadis yang tadi saya sampaikan. Setiap bulan Sya'ban amalan kita diangkat kepada Allah, dan Nabi senang amalannya diangkat, dilaporkan kepada Allah, dan beliau dalam keadaan puasa. Kemudian para jemaah dimuliakan Allah, di bulan Sya'ban ini ada malam nisfu Sya'ban. Lalu maka dibuatkan doa, diajak untuk ibadah-ibadah di masjid. Biar apa? Biar pada saat Allah memandang hamba-hamba di malam nisfu, hamba itu sedang dalam ibadah, hamba itu sedang dalam taat. Maka Nabi SAW bersabda dari beberapa riwayat yang sahih, sesungguhnya Allah memandang, inna Allah yattali'u ala ibadihi, dalam riwayat ala khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah memandang hamba-hambanya, Allah memperhatikan hamba-hamba di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru, Allah ampuni untuk manusia-manusia tersebut, hamba-hamba tersebut, illa musyrik wa musyahid. Semuanya diampuni kecuali dua orang. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, yang kedua adalah orang yang ada permusuhan. Maka selalu kita dianjurkan bermaaf-maafan, saling mendoakan, saling mencintai, bukan saling menuduh, saling meremehkan, saling mendoakan. Apalagi di bulan ini, bulan Sya'ban, pada saat malam nisfu, Anda walaupun punya kekuatan untuk membalas dendam kepada orang yang pernah menzalimi kita, tapi kita maafkan dia karena Allah. Dan itu salah satu amalan mengantarkan kita ke surganya Allah. Pernah tidak sebelum tidur kita bilang, ya Allah, saya maafin orang-orang yang hari ini katain saya, memfitnah saya, menzalimi saya. Pernah tidak? Nabi SAW bersama para sahabat Nabi di majelis, kata Nabi, coba perhatikan, amalan tidak terbayang dalam pikiran kita, kita kucilkan, kita remehkan. Nabi SAW dalam majelis, kata Nabi, nanti sebentar lagi yatlu'u alaina rajulun ahli jannah. Nanti sebentar lagi muncul orang dari ahli surga. Sahabat bingung, siapa ahli surga? Mereka lirik kanan kiri, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Anas, Sayyidina Abu Hurairah. Siapa mereka beliau itu?
Mereka tidak terbayang, tiba-tiba muncul orang, jenggotnya masih netes air. Dia duduk di majlis Nabi SAW, bubar majlis, orang masih tanda tanya, ini siapa yang disebut ahli surga? Padahal orang yang masih hidup di dunia. Lalu, tiba-tiba esok pagi, esok harinya Nabi ada majlis lagi. Kata Nabi, nanti sebentar lagi akan muncul di hadapan kita orang penghuni surga. Loh, ini siapa lagi kata sahabat? Ternyata orang yang kemarin lagi. Akhirnya esoknya lagi 3 hari, kata Nabi, nanti sebentar lagi muncul orang ahli surga. Kalau kita sekarang keadaan kamu siapa ya? Apa yang kamu lakukan sampai Nabi mencari surga? Kalau kita didoakan oleh guru, kiai, hafid, ustaz, semoga menjadi ahli surga, bahagia sekali, nggak bisa tidur kita. Tapi apalagi dijamin oleh Rasulullah Muhammad SAW, bukan yang mendoakan dari surga, Nabi yang buka pintu surga juga. Dan Nabi akan mencari siapa yang Nabi dulu janjikan surga. Sayyidina Abu Bakar masuk, Sayyidina Umar masuk, Sayyidina Talha masuk, Sayyidina Ali masuk, Sayyidina Uthman masuk. Ini orang pulang yang Nabi janjikan masuk juga. Nabi akan lihat, perhatikan satu persatu. Nabi itu mengenal umatnya sebagaimana beliau mengenal putra putrinya. Kita nanti ada tanda di hari kiamat. Tandanya bekas dari sujud dan wudhu kita. Bekas dari wudhu kita Nabi akan mengenal. Maka orang yang tidak pernah wudhu, tidak pernah sholat, tidak bakalan dikenal Nabi. Itu siapa? Saya nggak kenal. Itu ngaku umat Nabi. Gak ada cahaya di wajahnya. Gak ada bekas wudhu di wajahnya. Gak ada bekas sholawat, gak ada bekas dari ibadah, dari baca Quran, dari sholat tahajud, malu. Maka kata sahabat, ini orang dijamin, kok dijanjikan surga? Akhirnya salah satu sahabat, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau itu suka penasaran. Tiba-tiba hari ketiga Nabi bilang muncul orang ahli surga. Sahabat Abdullah bin Umar, beliau itu orang yang hebat. Keluar, mengikuti, mentelusuri orang tersebut sampai dia kejar. Hei pulang, aku punya masalah dengan ayahku. Boleh nggak aku bermalam di rumahmu? Siapa yang nggak mau anaknya Umar bin Khattab mau tidur di rumah saya? Siapa aku? Siapa saya ini? Ya, kalau Pak Lurah bilang mampir ke salah satu warga di sini, Pak boleh nggak bermalam di rumahmu? Pak Lurah dong. Bukan main. Pak Camat datang minta ini, wah luar biasa, bupati, gubernur, Pak boleh nggak bermalam? Bahagia sekali juga. Apalagi ini anaknya Umar bin Khattab, sahabat karib, akrab, dekat dengan Rasulullah. Kata beliau dengan senang hati, silakan foto. Masuk ke rumah orang tersebut, dia tidak berkeinginan untuk bermalam di rumahnya, tapi dia ingin tahu ini amalannya apa sampai Nabi menjamin surga untuknya. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau itu tidak tidur malam-malam, cuma mimpi orang tersebut. Apa yang dia lakukan? Apa dia bangun tahajud? Apa dia punya doa khusus? Apa dia punya sholawat khusus? Apa dia punya zikir khusus? Beliau itu subhanallah, cuma hanya mimpi orang itu tidak bangun sholat tahajud, tidak bangun baca Quran, tidak bangun baca sholawat. Loh, terus ini ngapain? Kata Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, orang itu cuma lagi tidur, pada saat dia balik badan, dia cuma zikir. Seperti zikir biasa, subhanallah, alhamdulillah. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar perhatian itu orang, kaget. Sampai subuh, dia bilang apa? Wahai fulan, aku ini tidak punya masalah dengan ayatku. Tapi karena engkau masuk majlis Nabi, kata Nabi engkau ahli surga, maka saya mengikutimu. Saya ingin mengetahui amalan apa yang menyebabkan anda menjadi penghuni surga. Saya ingin mengikutinya. Apa kata beliau? Aku ini orang biasa, nggak punya amalan-amalan besar. Ya, cuma hanya punya kebiasaan sebelum tidur. Apa kebiasaannya? Kata orang tersebut, setiap malam mau tidur, saya memaafkan orang yang berbuat salah kepadaku. Semua orang yang berbuat zalim, memfitnah, saya maafkan. Kita ini kalau ada fulan datang kepada kita, fulan berbicara tentangmu, fulan menjelek-jelekanmu, kita langsung datang hantar ke orang.
Padahal tukang fitnah banyak, tukang ngadu domba banyak. Coba kalau kita bijaksana, kita teliti dulu, kita tanya dulu, tabayun. Wahai fulan, kau pernah menjelekkan aku? Kalau dia katakan iya, berarti betul. Kalau tidak, maka husnuzon bahwa dia tidak pernah menjelekkan kita, mensia-siakan atau dia meremehkan kita, atau dia memakan daging kita, yang disebut dengan ghibah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kebiasaan yang begitu luar biasa, sampai Imam Syafi'i didatangi orang, kata orang itu apa? Ini ulama tuh lihat hebat. Maka orang yang ngaji sama orang yang tidak ngaji bedanya jauh. Orang yang mengaji itu dia memfilter apa yang orang sampaikan dia. Nggak semua yang dia dengar langsung dia praktek. Dia filter dulu, dia tahu dulu sumbernya bagus nggak, aman tidak, boleh tidak. Tidak semua berita yang masuk langsung dia terima, itu benar. Imam Syafi'i didatangi orang, kata orang tersebut, wahai Syafi'i, kau dijelek-jelekkan sama fulan. Coba jawaban Imam Syafi'i apa? Kalau kita, benar nggak itu? Iya Pak, benar, namanya tukang fitnah. Sumpah juga sumpah. Benar nggak kalau langsung kita hantar orang, nggak ada gimana? Padahal Allah minta kita teliti, tabayun dulu. Tidak. Imam Syafi'i bilang apa? Kalau benar-benar telah menjelek-jelekan aku, dia menghina aku, maka kamu tukang fitnah, kamu tukang adu domba. Karena dia sudah ngomong, aku nggak lihat, aku nggak dengar, biarin aja. Kenapa kamu yang nyampein ke saya? Memang iblis tidak menemukan orang lain kecuali kamu yang sampaikan kepada saya itu. Kan artinya apa? Ini orang ngomong tentang kita nggak ada. Jadi kalau ada yang nyampein ke kita, berarti ini tukang adu domba. Ini terjadi permusuhan antara kita semua. Tiba-tiba ini Syafi'i mengatakan, kalau dia benar-benar telah menjelek-jelekan aku, menghina aku, maka kamu tukang adu domba. Tapi kalau dia benar-benar tidak menyampaikan hal demikian, maka kamu tukang dusta. Orang tersebut malu langsung pergi. Dia kira Imam Syafi'i langsung datang menghantar orang tersebut. Ternyata tidak. Maka orang yang alim sama orang yang tidak alim itu beda jauh. Maka begitu dengan apa? Nisfu Sya'ban. Allah di malam nisfu Sya'ban akan memandang hamba-hambanya semua. Diampuni semua kecuali orang yang musyrik dan orang yang berbuat permusuhan. Coba kalau kita ada permusuhan, sampai kapan kita punya permusuhan? Kadang-kadang permusuhan hal-hal yang kecil sekali, apalagi yang berkaitan dengan fikih. Yang kunut tidak kunut, yang sholat ini, yang tidak sholat, tarawih sekian rakaat, yang ini sholat, yang peringatan maulid sama peringatan ini itu hal yang berkaitan dengan apa? Boleh apa tidak? Tidak ada hukum dalam Islam itu hukum bid'ah, nggak ada. Yang ada itu 5 hukum dalam usul fikih. Kalau dia ngaji, maka kalau dia hukumnya apa? Bid'ah, itu salah guru, salah ngaji. Karena tidak ada dalam Islam hukum namanya hukum bid'ah, tidak. Hukum dalam usul fikih itu namanya hukum taklifi ada 5. Wajib, haram, mubah, dan seterusnya. Jadi itu hukumnya apa? Boleh atau tidak? Makruh atau haram? Itu namanya hukum. Tapi kalau kita bilang hukumnya bid'ah, itu kurang tepat. Maka para jemaah mengatakan Allah, mumpung kita masih di bulan Sya'ban, belum memasuki Ramadan, kita bersihkan hati kita, kita bersihkan lahir batin kita sebelum datangnya malam nisfu, agar Allah memandang kita tidak ada punya permusuhan yang siapapun. Kita sudah memaafkan, mengikhlaskan semua orang yang berbuat salah kepada kita. Pada saat Allah memandang hamba-hamba, kita termasuk mereka yang sudah mengikhlaskan. Yang masih ada sifat iri atau dengki atau marah kepada kita, itu urusannya sama Allah. Biar kita mendapatkan pandangan dari Allah. Hamba yang mendapatkan pandangan dari Allah pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jemaah memuliakan Allah, orang-orang yang mendapatkan pandangan dari Allah di malam nisfu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.